Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pelaku pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dikisahkan sosok gaib Dewi Lanjar memiliki kekayaan yang melimpah, yang berupa harta emas batangan dan tumpukan uang yang tak terhitung nilainya. Uniknya, mata uang yang dimiliki Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang berlaku di manusia. Konon katanya, mata uang rupiah, dolar Amerika, Singapura, ringgit Malaysia, dan lain-lain terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki oleh Dewi Lanjar. Itu sebabnya banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Sepintas mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Itulah yang dialami Udin, salah seorang pelaku pesugihan Dewi Lanjar. Pengalaman yang Udin alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. Bagaimana kisah itu bisa terjadi? Tetapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Awalnya teman-teman Udin ingin membuktikan uang gaib dari pesugihan Dewi Lanjar. Sebenarnya Udin tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut, tetapi teman-teman Udin membujuknya dan mengatakan ada seorang dukun di daerah Jawa Tengah yang memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib dari pesugihan Dewi Lanjar. Keesokan harinya, Udin bersama 8 orang temannya pergi menemui sang dukun di daerah Jawa Tengah itu. Sesampainya di rumah sang dukun, mereka langsung mengutarakan niatnya untuk mendapatkan uang gaib tersebut. Ketika itu sang dukun hanya tersenyum mendengarnya. "Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang dihadapi?" tanya sang dukun. Mereka semua serempak menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. "Baiklah, jika kalian memang sudah siap, besok kita siapkan seekor burung gagak," ungkap sang dukun. Keesokan harinya, sang dukun bersama 8 orang teman Udin berangkat menuju pasar burung di daerah Jawa Tengah untuk mencari seekor burung gagak. Nasib mereka sangat mujur kala itu. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga 250.000 per ekor. Setelah mendapatkan seekor burung gagak itu, mereka lalu pergi dan berkumpul di rumah sang dukun untuk membahas rencana awal. "Berapa uang yang kalian inginkan?" tanya sang dukun yang memimpin acara itu. Udin dan teman-temannya terlihat bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan dari sang dukun. "Loh, kalian bagaimana? Ingin mendapatkan uang gaib tapi tidak tahu jumlahnya," kata sang dukun kesal. 15 miliar, ujar teman Udin yang memecahkan keheningan. "Rupiah, dolar atau ringgit?" sang dukun menyambung cepat. "Rupiah," serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya tanpa susah payah. "Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagaknya? Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk setiap 1 tusuk sate gagak," ungkap sang dukun. "Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh. Katakan pada pembeli agar menyediakan uang seperti yang uang kalian bawa itu." Kesembilan orang itu tersenyum mendengar penuturan sang dukun. Tampaknya tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika sang dukun bertanya siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak.
Terjadilah perdebatan antara kesembilan orang itu. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual sate gagak. Sial buat Udin, karena ia paling muda di antara kesembilan orang itu. Ia dipilih mengambil tugas menjadi penjual sate gagaknya. Sang dukun lalu memanggil Udin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan saat berjualan nanti. Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli. Memang terdengar aneh. Bisnis manusia jelas mengatakan pembeli adalah raja. Sementara di alam gaib, sebaliknya, penjual adalah raja. Setelah itu, jualan sate gagak untuk pesugihan Dewi Lanjar ditetapkan pada malam Jumat sekitar pukul 10 malam, dan ritual pesugihan pun dimulai. Mereka menggunakan mobil menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak. Lokasinya di muara Sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Seorang diri Udin berjalan ke arah lokasi tersebut, sambil membawa 15 tusuk sate dan alat pembakarnya. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, Udin harus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Udin membersihkan tempat yang akan digunakan untuk berjualan. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkannya. Sementara itu, posisi sang dukun dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Udin. Sang dukun melakukan ritual di dekat mobil tersebut. Tepat jam 11 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap dijual. Aroma daging gagak terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk sang dukun, Udin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. Sate, sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Udin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang datang membeli. Udin mulai didera rasa takut. Suasana malam itu terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu romanya. Pada saat itu, Udin membaca doa-doa dalam hati. Beberapa saat kemudian, Udin tersentak kaget mendengar suara petir yang sangat keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempat duduknya. Astagfirullah, teriak Udin dalam hati. Kilatan petir terasa menyambar kepalanya, hingga secara refleks, Udin menunduk untuk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir. Tiba-tiba datang seekor burung hantu terbang berputar-putar. Udin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak langsung saja mengacung-acungkan tangannya sambil berteriak. Sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah. Sate, sate gagak, siapa mau beli? Teriak Udin dengan suara lantang. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Udin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagaknya itu. Burung hantu itu lalu turun ke bawah tanah dan mulai berjalan mendekati Udin. Tetapi, tiba-tiba saja burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara yang keras. Udin terkejut melihat kejadian itu. Tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sambil membakar sate gagak agar aroma dagingnya tetap menyebar, Udin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. Sate, sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Udin. Entah dari mana datangnya, Udin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada ke atas, bagian perut dan kakinya tidak terlihat. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram dan bermata nyala. Seperti melayang, sosok itu mendekati Udin. Anehnya, sosok itu berhenti 10 meter di depan Udin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. Sate, sate gagak, ayo beli sate gagak murah, 1 miliar untuk 1 tusuk sate gagak, kata Udin berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kiri kepada makhluk yang ada di depannya itu. Udin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli sate gagak miliknya. Sebagaimana petunjuk sang dukun, Udin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembeli. Apabila sang pembeli berminat, maka Udin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk contoh pembayarannya. Tetapi Udin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi dari wajah makhluk gaib itu terlihat sekali sangat berminat untuk membeli sate gagaknya. Udin tidak menyerah. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya itu.
Agaknya kali ini pancingannya cukup berhasil. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan yang sangat keras, disertai kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullah, teriak Udin dalam hati. Dia heran mengapa makhluk itu terbakar, sama seperti makhluk yang sebelumnya. Tetapi Udin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat, apapun yang terjadi. Udin memang sangat kesal dengan teman-temannya yang memilihnya untuk berjualan sate. Sementara mereka asik duduk di mobil menunggu perkembangannya. Pada saat itu, Udin tidak tahu bahwa teman-temannya di dalam mobil lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncang keras oleh sejumlah makhluk gaib, hingga mobil tersebut terperosok ke dalam parit. Sekitar pukul 2 pagi, Udin melihat pemandangan yang sangat aneh. 2 buah perahu melaju pelan dari arah muara Sungai Kalijaga. Semakin lama perahu itu mendekati posisi duduknya, yang hanya berjarak tidak jauh dari tepi laut. Udin mengamati kedua perahu itu. Anehnya, tidak ada seorang pun di dalam perahu. Tetapi, Udin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu? Pikir Udin. Setelah Udin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tetapi, mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti? Gumam Udin dalam hati. Kedua perahu itu terus melaju di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Udin mulai pesimis sate gagak yang dia jual tidak akan laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya itu. Menjelang pukul 3 pagi, Udin dikejutkan dengan kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter, dengan panjang hampir 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam muara sungai, dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Udin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter itu. Kali ini tubuh Udin gemetar. Dia khawatir buaya itu akan memangsa dirinya, dan bukan sate gagak yang dipegangnya. Tetapi lagi-lagi kejadian sama terulang. Buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas di permukaan muara sungai. Suaranya sangat keras menggelegar. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga fajar menyingsing. Udin pun mulai berkemas meninggalkan lokasi berjualannya itu dan berjalan menuju ke teman-temannya di mobil. Setelah sampai, dia heran melihat teman-temannya sedang sibuk mendorong mobil yang terperosok di parit. Apa yang terjadi? Tanya Udin. Seorang teman mengatakan mobil itu diguncang-guncang sosok tak kasat mata hingga terperosok ke parit. Beruntung teman-teman Udin tidak ada yang terluka. Mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Dalam perjalanan pulang, sang dukun bertanya kepada Udin seputar pengalaman yang dialami. Setelah mendengar cerita Udin, sang dukun hanya tersenyum. Tentu saja sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan, kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar takut dan tidak berani mendekat, kata sang dukun yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Menutup ceritanya kepada saya, Udin berkata, ini pelajaran buat saya, bahwa mendatangkan uang gaib itu perbuatan batil. Buktinya, makhluk gaib itu takut dengan bacaan zikrullah. Dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Dan nantikan video-video kami tentang pesugihan selanjutnya. Wassalam.